Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kita kali hari ini kita akan membahas mengenai teori perdagangan internasional dan keuangan internasional atau biasa disebut dengan neraca perdagangan. Sebelum kita memasukkan dengan materi, kita harus paham dulu dengan capaian pembelajaran kita. Apa pencapaian dari pembelajaran kita pada kesempatan hari ini? Yaitu tentang satu, menganalisis konsep dasar dari ekonomi internasional. Yang kedua, menganalisis konsep dasar dari perdagangan internasional. Dan yang ketiga, menganalisis konsep dasar dari lalu lintas keuangan internasional maupun disebut dengan neraca perdagangan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu mengenai konsep dasar dari ekonomi internasional. Apapun yang dimaksud dengan pengertian dari ekonomi internasional, sebelum kita memasuki dengan pengertian, kita lihat dulu dari segi pemahaman dari kegiatan ekonomi. Sebenarnya kegiatan ekonomi ini bertujuan untuk mencapai kemakmuran. Salah satunya cara ditempuh adalah mengadakan perdagangan, baik secara interregional maupun secara internasional, dengan tujuan untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan. Jadi ilmu ekonomi internasional juga sering pula kita sebut dengan ekonomi internasional, dapat didefinisikan sebagai ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku transaksi-transaksi ekonomi internasional, perekonomian bangsa pada khususnya pada mekanisme bekerjanya perekonomian dunia pada umumnya. Jadi, pengertian dari ekonomi internasional ini adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang organisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi antar negara, serta transaksi dan permasalahan ekspor dan impor yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter. Pengertian lain dari ekonomi internasional bisa kita lihat dengan atau analisis dengan mempelajari alokasi sumber daya yang lengkap guna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hanya saja, masalah ekonomi dipelajari dalam ruang lingkup internasional dengan arti masalah alokasi dianalisis dalam hubungan antara pelaku ekonomi satu negara dengan negara lain. Dan juga ekonomi internasional akan mempelajari bagaimana hubungan ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dapat memenuhi alokasi sumber dayanya yang sangat baik antara dua negara tersebut maupun beberapa negara yang saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Kita lihat dari hubungan ekonomi internasional juga dapat berupa bentuk perdagangan, investasi, peminjaman, maupun bantuan serta kerjasama internasional. Oleh sebab itu, ekonomi internasional lebih luas pengertiannya apabila dibandingkan dengan perdagangan internasional yang menyangkut tentang pertukaran barang dan jasa. Oke, seberapa penting sebenarnya studi ekonomi internasional ini? Jadi penting dari studi ekonomi internasional ini kita lihat pada saat ini karena adanya pengaruh era globalisasi ekonomi dunia dan adanya marak dengan ekonomi ASEAN. Jadi pengaruh globalisasi ekonomi ini ditandai dengan keterbukaan pasar atau liberalisme dari pasar tersebut, serta dipengaruhi oleh arus uang dan transfer teknologi dan kemajuan teknologi pada saat ini yang sekarang sudah memasuki pada titik 5.0. Jadi ketergantungan ekonomi dari suatu negara terhadap dunia luar, di mana adanya perusahaan multinasional dan persaingan semakin ketat antara negara dan antar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang optimal. Kita lihat pada saat ini banyaknya perdagangan secara kompetitif itu mengenai tentang eh, maraknya perdagangan internasional secara MEA, itu masyarakat ekonomi ASEAN, yang dimana negara-negara lain bisa bebas masuk ke negara tujuannya. Jadi kita lihat dulu dari tujuan ekonomi internasional ini adalah untuk
mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada suatu negara. Seperti apa tujuan itu? Dapat dicapai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, peminjaman, pengangkutan, perasuransian, dan dispolitisasi lain-lainnya. Jadi, penyelenggaraan perdagangan internasional berbeda dengan perdagangan dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan negara dalam penentuan hukum jual beli. Jadi perbedaan bangsa dan daerah menyebabkan perbedaan dalam kebiasaan, adat istiadat, kesukaan musim, dan kondisi pasar serta perbedaan yang disebabkan oleh keadaan politik pada suatu negara. Jadi itu yang dimaksud dengan konsep dasar ekonomi internasional sebelum kita memasuki dengan konsep dasar perdagangan internasional. Jadi bagaimana sih konsep dasar dari perdagangan internasional? Salah satu wacana yang menonjol dalam konteks perekonomian suatu negara adalah mengenai pertumbuhan ekonomi. Meskipun ada juga wacana lain yang mengenai tentang pengangguran, inflasi, kenaikan barang-barang, serta kebijakan pemberantasan kemiskinan maupun pemerataan pendapatan. Jadi kita lihat dari pengertian perdagangan internasional ialah kegiatan yang transaksi dagang antara suatu negara dengan negara lain baik mengenai barang ataupun jasa guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mendapatkan keuntungan yang lebih. Jadi perdagangan internasional ini terjadi karena adanya manfaat yang diperoleh kedua negara dari perbedaan permintaan dan penawaran produk dari masing-masing negara. Jadi kita lihat dari perbedaan permintaan dan penawaran ini disebabkan oleh adanya perbedaan harga, selera, bisa jadi pendapatan masyarakat, dan juga masyarakat suatu negara dapat membeli barang yang lebih rendah dan mungkin lebih menjual ke luar negeri dengan harga yang relatif lebih tinggi yang kita lihat fenomenanya pada saat ini. Nah, kita lihat dulu manfaat dari perdagangan internasional. Apa sih manfaat dari perdagangan internasional? Ini yang pertama adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara kita sendiri. Kita lihat dari misalkan banyaknya bahan-bahan yang langka di negara kita, maka kita mengadakan impor barang dari negara lain. Itu yang dimaksud dengan memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara kita sendiri. Yang kedua adalah memperoleh keuntungan dari spesialisasi dengan mengadakan tentang ekspor impor barang. Dan yang ketiga adalah memperluas pasar dalam menambah keuntungan. Dan yang keempat, mentransfer dari teknologi modern. Itu adalah manfaat dari perdagangan internasional. Dan bagaimana faktor yang menjadi pendorong perdagangan internasional? Itu menurut Stodoskino, itu dari buku Ekonomi Makro, faktor pendorong utama pada suatu negara melakukan perdagangan internasional adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa di dalam negeri. Dan yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan untuk meningkatkan pendapatan negara. Dan yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Dan yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Misalkan produk yang dihasilkan pada suatu negara berlebih, maka kita mengadakan ekspor atau tindakan ekspor ke luar negeri. Dan yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk, maka disebabkan oleh adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Ini biasanya kita lakukan pada pasar ketenaga kerjaan. Yang keenam adalah adanya kesamaan selera terhadap suatu barang sehingga terjadinya ekspor impor barang. Yang ketujuh adalah keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang kita lihat dari sekarang kerjasama antara Indonesia dengan Cina. Itu pertukaran pasar tenaga kerja maupun pertukaran produk yang dihasilkan oleh negara lain. Yang kedelapan adalah terjadinya era globalisasi sehingga tidak suatu negara pun dunia dapat hidup sendiri.
Itu adalah faktor dari pendorong terjadinya perdagangan internasional dari manfaat-manfaat yang diterimanya. Yang slide selanjutnya itu mengenai tentang faktor penyebab terjadinya atau penghambat terjadinya perdagangan internasional. Itu faktor penghambatnya yang pertama tidak amannya suatu negara, yang kedua kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah tidak stabil atau tidak eh, tidak apa namanya terjadinya konflik gitu. Jadi kebijakan ekonomi internasional dilakukan pemerintah itu tidak merata. Sekali 5 tahun itu mengganti kegiatan politiknya atau mengganti sistem pemerintahannya atau mengganti sistem kementeriannya. Jadi sekali 5 tahun itu pasti terjadi gejolak-gejolak mengenai tentang eh, peraturan atau kebijakan-kebijakan perundang-undangan tentang perdagangan internasional. Dan yang ketiga adalah tidak stabilnya kurs mata uang asing. Yang kita lihat sekarang ini kita dalam kondisi terjadi inflasi, kurs mata uang kita mencapai dolar itu sudah sampai 15.000 lebih. Dan yang keempat adalah pembayaran antar negara sulit dan risikonya sangat besar. Yang kelima, kualitas sumber daya yang ada di Indonesia itu sangat rendah. Dan yang keenam, perbedaan mata uang pada suatu negara. Itu adalah faktor penghambatnya. Jadi kita lihat dari teori perdagangan internasional juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teori keunggulan mutlak. Apa yang dimaksud dengan teori keunggulan mutlak atau absolute advantage? Teori keunggulan mutlak dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya, kalau tidak salah itu Will of Nations, yang terbit pada tahun 1776. Itu nanti boleh kita cek bersama. Teori ini sering disebut dengan teori murni perdagangan. Jadi teori mengenai Adam Smith ini adalah membahas tentang teori ilmu klasik tentang ilmu perdagangan. Yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Jadi di sini ada lihat dari menurut buku David Ricardo, itu kalau tidak salah itu 2017. Perdagangan internasional terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antar negara. Bagaimana maksud dengan komparatif antar negara ini adalah adanya persaingan. Jadi dari sini bisa dilihat dari keunggulan persaingan akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Itu yang dimaksud dengan keunggulan komparatif. Kalau teori keunggulan mutlak itu adalah teori-teori mengenai teori ilmu ekonomi perdagangan klasik. Yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini itu membahas tentang bagaimana mekanisme persaingan perdagangan interregional maupun perdagangan internasional. Itu yang diambil dalam teori perdagangan internasional. Selanjutnya adalah konsep dasar dari keuangan internasional. Kita lihat dulu, semua barang dan jasa dari luar negeri telah melibatkan keuangan internasional. Jadi pengetahuan tentang keuangan internasional dapat membantu manajer untuk menghindari pengaruh dari kejadian-kejadian internasional yang dapat merugikan, bahkan mungkin meraih keuntungan dari kejadian-kejadian tersebut. Jadi perdagangan internasional yang telah tumbuh lebih cepat dari perdagangan pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh manfaat dan biaya yang akan dikeluarkan. Apa saja sih manfaat dari keuangan internasional atau konsep perdagangan internasional? Jadi manfaat utama dari perdagangan manfaat utama dari perdagangan internasional ini adalah untuk tercapainya standar kehidupan, dan manfaat tersebut berasal dari eksploitasi, efisiensi, produktivitas, atau produksi dari suatu negara yang akan dihasilkan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan biaya perdagangan internasional itu merupakan gejala awal yang akan muncul, maka yang menyebabkan risiko kurs dan risiko negara yang akan didampak oleh perdagangan internasional tersebut. Jadi metode dan pasar telah dikembangkan untuk meningkatkan bagaimana pasar perdagangan internasional, yakni memungkinkan perusahaan untuk menghindari risiko tersebut. Dan perdagangan internasional telah menjadi
hal yang sangat penting untuk menanggulangi dari risiko tersebut. Bagaimana cara menanggulangi risiko-risiko yang terjadi pada perdagangan internasional itu dengan cara menetapkan kebijakan-kebijakan yang paten atau menetapkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah sendiri yang tidak akan berubah-ubah, yang akan mendukung dari produktivitas suatu negara, yang akan menambah atau membangkitkan produktivitas pada suatu negara, yang akan menghasilkan produk tersebut yang bisa kita acungkan atau yang bisa kita jual ke negara lain. Hal ini akan karena sebanyaknya produktivitas suatu negara akan menghasilkan apakah neraca perdagangan kita akan bagus atau bisa disebut dengan defisit atau disebut dengan peningkatan maupun seimbang. Jadi kita lihat dulu bagaimana keterkaitan antara neraca perdagangan dengan perdagangan internasional. Apakah dapat mempengaruhi perdagangan internasional ini dapat mempengaruhi neraca perdagangan kita? Apakah kita surplus atau defisit maupun seimbang? Kalau surplus ini ketika pendapatan dari perdagangan internasional ini lebih besar daripada pengeluaran yang dikeluarkan atau biaya yang dikeluarkan. Sedangkan kalau kita defisit itu pengeluaran kita lebih besar pada pendapatan. Sedangkan seimbang itu pengeluaran dengan pendapatan kita lihat adalah sama atau seimbang. Itu yang dimaksud dengan bagaimana konsep dari keuangan dasar internasional kita lihat dari perdagangan internasional. Dan kita lihat dari maksud dari pengertian neraca perdagangan. Apa sih pengertian dari neraca perdagangan atau yang disebut dengan neraca pembayaran? Yakni adalah suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antara suatu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Jadi neraca pembayaran ini mencatat semua transaksi yang mempengaruhi penawaran dan permintaan mata uang di pasar internasional. Dan tujuan utama dari neraca pembayaran ini adalah untuk memberitahui pemerintah mengenai posisi keuangan internasional negara dan membantu merumuskan kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan. Jadi pemerintah juga secara berkala akan mengamati neraca pembayaran atau disebut dengan neraca perdagangan untuk mengambil keputusan atau mengambil suatu kebijakan dari informasi yang tertera pada neraca pembayaran. Yang hal ini sangat diperlukan oleh misalnya perbankan, perusahaan, dan seseorang yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam keuangan dan perdagangan internasional untuk meningkatkan nilai investasi atau forex investment. Itu adalah pengertian dan manfaat tujuan utama dari neraca pembayaran. Apa sih komponen-komponen dari neraca pembayaran? Yang pertama adalah transaksi dagang. Itu yang dimaksud dengan trade account. Itu transaksi dagang adalah semua transaksi ekspor dan impor barang maupun jasa. Yang kedua adalah transaksi pendapatan modal. Transaksi pendapatan modal adalah transaksi pendapatan modal adalah semua transaksi penerimaan atau pendapatan yang berasal dari penanaman modal di luar negeri atau yang disebut dengan forex investment serta penerimaan pendapatan modal asing di negara kita. Itu yang dimaksud dengan transaksi pendapatan modal. Yang ketiga, itu mengenai transaksi unilateral. Apa yang dimaksud dengan transaksi unilateral? Adalah transaksi sepihak atau transaksi satu arah. Artinya, transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar atas barang atau bantuan yang telah diberikan. Ini termasuk dengan dana hibah pada negara lain atau dana hibah dari luar negeri. Selanjutnya dimasuk dengan transaksi penanaman modal langsung atau direct investment. Transaksi penanaman modal langsung itu merupakan semua transaksi yang berhubungan dengan jual beli saham dan jual beli perusahaan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Yang kelima adalah transaksi utang piutang jangka panjang atau long term loan. Itu transaksi utama piutang jangka panjang di mana sebuah transaksi kredit jangka panjang yang pembayarannya lebih dari 1
tahun. Yang ketujuh itu transaksi utang piutang jangka pendek. Itu yang dimaksud dengan semua transaksi utang piutang yang jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun. Dan transaksi lalu lintas moneter. Ini adalah terakhir itu monetary accommodation atau accommodating. Itu transaksi lalu lintas moneter ini yang dimaksud dengan pembayaran terhadap transaksi pada current account atau transaksi perdagangan pendapatan dan transaksi unilateral. Ini juga termasuk dengan investment atau investasi dalam penerimaan modal langsung, utang piutang jangka pendek maupun utang piutang jangka panjang. Jadi, transaksi lalu lintas moneter ini adalah melihat pergerakan antara transaksi-transaksi dari komponen neraca perdagangan. Dan selanjutnya mengenai tentang penggolongan transaksi tersebut, itu current account yang terdiri dari merchandise. Merchandise ini adalah produksi barang dan service itu jasa maupun hasil-hasil modal yang sumbangan dari serta gift atau hadiah. Yang kedua adalah kapital dari account atau capital account terdiri dari modal yang terdiri modal sendiri dan modal yang terdiri tidak berdiri sendiri. Yang modal berdiri sendiri itu modal yang berasal dari suatu negara, dan modal yang tidak berdiri sendiri itu dari dana pihak ketiga atau bantuan dari dana lain. Yang ketiga adalah gold account. Gold account ini adalah bentuk dana hibah dari negara lain. Yang keempat adalah error and omission. Ini berupa juga bentuk bantuan. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan bahas mengenai kurs valuta asing. Apa yang dimaksud dengan kurs valuta asing? Itu mengenai tentang mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan mempunyai catatan kurs atau tingkatan mata uang resmi pada bank sentral. Misalnya di Singapura memakai dolar Singapura, Malaysia memakai ringgit, dan Amerika Serikat itu memakai US dollar. Jadi di sini kita lihat misalnya tentang seseorang yang mengimpor barang dari Singapura harus membeli dolar dengan membeli barang tersebut dengan dolar Singapura. Dan jika ingin membeli barang dari Malaysia perlu mencari nilai ringgit. Dengan kata lain, untuk membiayai impor dan sebagai beberapa transaksi luar negeri lainnya diperlukan mata uang asing sebagai alat pembayaran. Jadi nilai valuta asing ini adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Disebut dengan pertukaran lah antara misalkan Indonesia dengan Malaysia. Misalkan kita akan berbelanja di Malaysia atau berpergian ke Malaysia. Itu yang dimaksud dengan kurs mata uang asing. Apa sih fungsi dari kurs mata uang asing ini? Yang pertama adalah mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. Jadi proses penukaran atau pemindahan dana ini dapat dilakukan dengan sistem clearing seperti halnya yang dilakukan oleh bank-bank maupun dalam sistem perdagangan. Yang kedua adalah karena sering terjadi atau terdapat transaksi internasional yang tidak perlu serta diselesaikan dengan pembayaran penyerahan barang, maka pasar valuta asing memberikan kemudahan untuk dilaksanakan perjanjian atau kontrak jual beli secara kredit. Dan yang ketiga adalah kemungkinan dilakukan hedging. Apa yang dimaksud dengan hedging? Itu penarikan dana. Misalkan seorang pedagang melakukan hedging jika pada saat yang sama melakukan transaksi jual beli valuta asing di pasar yang berbeda. Hal ini biasa dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kerugian akibat perubahan kurs. Jadi hedging ini adalah misalkan melihat keadaan ekonomi pada suatu negara, maka ketika melihat pada suatu negara itu terjadi kekacauan, maka kita harus melakukan penarikan dana atau hedging itu segera mungkin, dikarenakan dengan melihat kurs mata uang kita melihat juga bisa mematokkan apakah kita bisa investasi ke negara tersebut. Jadi dengan kurs mata uang ini kita bisa juga menilai dengan mata uang kita. Jadi
transaksi jual beli valuta asing ini misalkan kita melihat misalkan sekarang harga dolar ada 15.000 dan kita ramalkan untuk kedepannya harga dolar akan mengalami penurunan, maka kita segera mungkin untuk menarik dana tersebut. Dari mana kita akan meramalnya? Itu melihat dari kegiatan terjadinya gejolak suatu negara atau gejolak ekonomi pada suatu negara. Apakah dampak negatif kurs mata uang kedepannya bagus atau mengalami keburukan? Itu adalah fungsi dari kurs mata uang asing atau kurs valuta asing. Dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing? Yang pertama adalah sistem kurs yang dianut. Yang kedua adalah selera atau citra rasa dari masyarakat. Yang ketiga keadaan neraca pembayaran ini juga berpengaruh terhadap kurs nilai mata uang pada suatu negara. Yang keempat adalah adanya kebijakan devaluasi maupun revaluasi. Dan kelima, keadaan kurs antar negara maju. Dan keenam adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Itulah faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing apakah mengalami peningkatan atau penurunan pada suatu negara. Dan yang terakhir adalah sistem dari kurs valuta asing. Bagaimana penetapan sistem kurs mata uang asing itu dapat kita kelompokkan menjadi 4, yaitu tentang kurs tetap atau fixed exchange rate. Itu penentuan kurs mata uang yang dilakukan dengan jual beli falas. Jika falas banyak masuk ke suatu negara, jadi pemerintah melalui bank sentral harus membeli kelebihan dari valuta asing tersebut. Jadi kurs tetap ini merupakan kurs mata uang yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi maupun permintaan dan penawaran. Yang kedua adalah kurs mengambang atau floating exchange rate, yaitu kurs yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran atau oleh kekuatan pasar yang dapat dibedakan atas misalkan yang pertama adalah clean float maupun dirty float. Apa yang dimaksud dengan clean float? Yaitu besar kecilnya kurs ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar dan permintaan dari pemerintah tidak boleh ikut campur di dalamnya. Yang kedua adalah dirty float. Dirty float yaitu kurs yang dimana dibiarkan mengambang tetapi masih ada campur tangan dari pemerintah. Itu adalah pembagian dari kurs mengambang atau floating exchange rate. Dan yang ketiga adalah kurs stabil. Apa sih yang dimaksud dengan kurs stabil? Kurs yang ditentukan melalui kebijakan pemerintah untuk menstabilkannya. Jadi kurs kestabilan ini dapat dicapai dengan cara pemerintah menyediakan dana untuk stabilisasi dari kurs tersebut. Jadi pemerintah menggunakan sistem standar emas. Jadi patokannya adalah nilai emas, harga emas berapa tingkatan emas pada harga jual tersebut. Yang keempat adalah mengenai kurs multiple. Kurs yang digunakan dalam jual beli valuta asing yang meliputi tentang kurs beli dan kurs jual. Dan kurs jual yaitu nilai kurs yang ditentukan oleh bank pada saat penjualan valuta asing atau kurs yang digunakan pada saat si pelaku pasar, misalnya siapa si pelaku pasar, bank maupun money changer untuk membeli valuta asing yang akan dijual ke masyarakat yang ingin membeli kurs mata uang. Pembagian yang kedua adalah kurs beli. Bagaimana dengan kurs beli? Nilai kurs yang ditentukan oleh bank pada saat membeli valuta asing atau perhitungan kurs pada saat pelaku pasar, bank atau money changer untuk menjual mata uang tersebut atau menjual valuta asing. Jadi kurs jual ini adalah bagaimana keadaan harga jual dari nilai kurs valuta asing, dan kurs beli adalah berapa harga beli dari kurs valuta asing. Kurs jual dan kurs beli itu sangatlah berbeda pada saat harga yang sama atau pada saat waktu yang sama. Jadi misalkan kurs jual sekarang 15.000, belum tentu kurs beli sebesar 15.000. Jadi itulah yang dimaksud dengan sistem neraca perdagangan dari sistem ekonomi internasional dan sistem kurs valuta asing. Misalkan ada pertanyaan, silakan kita diskusikan pada kelompok yang telah kita ada pada sistem WA atau diskusi secara mandiri. Maka misalkan ada pertanyaan, mohon diskusikan di grup, dipersilakan.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.